Halo semuanya, kenalin aku Yuna dan selamat datang di channel ini. Hari ini ada sesuatu yang berbeda nih guys. Kita nggak akan bahas profitan item, tapi kita akan bahas tips trading di Growtopia berdasarkan pengalaman yang aku punya. Aku ingin membahas hal ini karena aku berharap kita bisa saling sharing terkait metode trading yang kalian gunakan dalam bermain game Growtopia. Oke, langsung aja ke tips trading yang pertama, yaitu beli murah dan jual mahal. Ini adalah salah satu hal dasar yang sepertinya nggak usah aku jelaskan lagi karena tujuan trading adalah mencari keuntungan atas resiko yang telah diambil. Tips yang kedua yaitu efisiensi informasi dengan menguasai harga dari beberapa item saja. Contohnya, item apa yang saat ini ingin kalian jadikan bahan trading? Untuk alternatifnya, kalian bisa beli item kayak kosmetik, yaitu aura, cape, clothes, dan item quest. Tips yang ketiga yaitu sering-sering pantau world trading. Untuk menguasai pasar, kita harus mengetahui apa item yang saat ini sedang tren di masyarakat. Maka dari itu, kita harus sering-sering lihat World Buy Plus atau tempat-tempat di mana player suka trading item mereka. Yang keempat ini cukup penting, yaitu jangan takut untung sedikit. Karena kalian harus ingat, hukum trading itu makin cepat perputaran modal, maka makin cepat juga profit yang bisa dihasilkan. Tips yang kelima yaitu perhatikan supply and demand. Item yang baru rilis itu harganya biasanya sangat tinggi, digoreng, lalu turun tajam ke bawah. Contoh itemnya yaitu Eclipse Wing, dan aku adalah salah satu korban yang pernah beli royalnya itu seharga 5 BGL karena sempat digoreng seller, dan sekarang harganya bahkan nggak sampai 1 BGL. Lalu saat event selesai, ada juga beberapa item yang mulai naik karena stoknya berkurang. Contoh kayak Phoenix Wing dan item Neptune. Untuk Phoenix Wing sendiri dari 800 sampai 1000 BGL perlahan sekarang mulai naik ke 2000 plus BGL lagi setelah summer berakhir. Lalu menjelang event tertentu ada juga item yang dibutuhkan itu sering naik harganya. Contohnya item-item untuk quest tertentu kayak legendary item. Jika kalian beli item dengan harga stable, minusnya itu untungnya sedikit seperti 1-100 PL aja per item. Lalu untuk plusnya sendiri itu gampang dijual atau cepat laku, terus harga item cenderung susah turun. Dan kalaupun turun kalian gak akan rugi-rugi banget. Lalu jika kalian beli item unstable, minusnya itu kalau harganya turun udah pasti bikin hati menangis. Sakit hati lah pokoknya. Karena itemnya pasti susah dijual dan kalian pasti rugi besar. Untuk plusnya sendiri, potensi untungnya cukup besar kalau harga itemnya emang beneran naik. Kalau kalian ingin main aman, cari item yang harganya stable dan hindari item unstable. Sebaliknya, kalau kalian pada habis ya cari aja item unstable dan jual kembali secepat mungkin. Tips yang keenam yaitu jangan simpan item terlalu lama. Buat target penjualan, misalnya jual item setelah harganya naik 3% dari harga normal dan jual jika turun 5% dari harga normal. Kita ambil contoh dengan jualan megaphone. Beli di harga 1700 WL dan target jualnya 1750 WL. Kalau harga pasarnya turun jadi 1600 WL, maka jual aja semua meganya. Jangan disimpan dan berharap bakalan naik. Itu adalah salah satu kesalahan besar guys. Karena banyak player yang terjebak di sini dan akhirnya rugi bandar karena berharap harga itemnya akan naik terus. Padahal aslinya ya turun terus. Tips yang ketujuh yaitu hindari panic buy dan panic sell. Panic sell itu biasanya terjadi saat mau ada event besar kayak Valentine, Summerfest, dan Winterfest. Karena seller rata-rata menjual itemnya untuk gacha di event yang akan datang. Sedangkan untuk panic buy sendiri terjadi saat ada harga item yang tiba-tiba naik dalam hitungan jam. Ya bisa dibilang naiknya nggak normal gitu. Tips yang kedelapan yaitu atur modal sesuai kebutuhan. Semakin banyak modalnya, maka profitnya semakin besar. Kita ambil contoh dengan trading megaphone dan trading item Phoenix. Walaupun sama-sama untung 3% dari modal awal, tapi keuntungannya jelas jauh lebih besar item Phoenix. Karena 3% dari 1700 WL itu tidak sama dengan 3% dari 10 juta WL.
Tips ke-9 adalah bangun reputasi. Biasanya kalian butuh reputasi saat kalian ingin buka shop. Ya, ambil contoh aja Word Player Legend atau YouTuber terkenal sama Word Player biasa kayak kita. Pasti jumlah pengunjungnya berbeda guys, karena mereka jelas jauh lebih populer. Ya minimal jangan nge-scam lah, biar reputasi kalian gak hancur. Tips yang ke-10 adalah bulk trading, yaitu beli item banyak dengan harga yang jauh lebih murah dan jual kembali dengan harga normal atau harga yang lebih mahal. Biasanya strategi ini dipakai ke item yang sifatnya stable, kayak item yang peminatnya tinggi, stoknya banyak, harga relatif stabil, dan juga mudah untuk dijual lagi. Contoh itemnya yaitu item farmable kayak Elgrid, Pepper, dan Chen. Lalu ada item role quest, bisa builder, fisher, atau lain-lain. Dan juga item consumable kayak bait, megaphone, full, dan blast. Dan tambahan nih guys, kita cukup trading di jam tertentu aja. Misalnya di jam-jam yang banyak buyer dan sedikit seller. Meski jarang dijumpai, tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa word yang memang memiliki kasus kayak gini. Intinya guys, yang utama dalam trading itu adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu dan tenaga dengan baik, melihat peluang, serta belajar menganalisis berbagai kasus dari pengalaman yang kita miliki sehingga hasil jerih payah kita terbayarkan oleh output yang maksimal. Semakin besar resikonya, maka semakin besar juga hasilnya. Ada tips lain atau mungkin sanggahan terkait informasi yang udah aku sampaikan? Tulis di kolom komen ya. Happy trading and bye-bye.